Oke guys, kita sudah di TKP-nya di unit indoor yang kondisinya itu kotor banget guys. Nanti saya akan kasih tahu cara proses cucinya supaya cepet bersih dan kinclong ya guys. Oke guys, kita langsung praktek aja ya guys di unitnya. Ini kalau misalkan mau cuci, kita pakai teori ilmu IPA ya guys. Salah satunya itu tentang sifat air guys. Jadi sifat air itu salah satunya itu dia itu turun dari atas ke bawah ya guys, bukan dari bawah ke atas ya guys. Makanya setiap saya cuci itu saya selalu ambil urutan itu dari atas ke bawah guys. Jadi dari atas terus ke bawah ngikutin sirip-sirip indoornya ya guys. Jadi kotoran yang dari atas itu langsung kedorong, ada yang kedorong ke dalam, ada yang langsung turun ke bawah guys. Jadi kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kita mau cuci AC mau cepet bersih, itu ya teorinya itu nyucinya dari atas dulu, urutannya itu dari atas ngikutin sirip-sirip tapi arahnya tetap ke bawah ya guys. Jadi itu lebih efektif, lebih cepat bersih guys, daripada kalau misalkan kita itu nyucinya dari bawah ke atas atau diacak-acak ya guys. Soalnya kalau misalkan dari bawah ke atas itu nanti kotoran yang dari atas itu nanti jatuh lagi ke bawah, makanya nggak bersih-bersih, nggak cepet bersih kayak gitu guys. Apalagi diacak-acak kayak gitu. Yang dimaksud diacak-acak ini air setimnya ya guys. Jadi urutannya itu air setimnya itu dari atas ngikutin sirip indoor terus ke arahnya ke bawah ya guys, kayak gitu. Jadi prosesnya itu lebih cepat gitu, soalnya antara teori sama praktek itu klop gitu. Maka dinginnya juga nanti di AC itu akan maksimal, soalnya dia kotorannya itu ada yang masuk ke dalam, ada yang langsung turun ke bawah. Cuma nanti kalau yang turun ke dalam nanti disemprotnya itu lewat jalur bawah guys, bawah swing. Nanti setelah ini ada caranya, jadi tinggal disemprot. Yang disemprotnya itu baling-balingnya ya guys. Jadi kotoran itu benar-benar rontok semua. Itu kalau misalkan nyuci AC itu mau cepet bersih guys. Terus yang kedua juga nanti kita harus kasih, kalau misalkan AC-nya itu udah kelewat kotor, bisa pakai kimia. Jadi obat kimia itu namanya itu chemical. Itu bisa mempercepat pekerjaan ya guys, mempercepat supaya unit AC-nya itu cepat bersih gitu, bersihnya itu maksimal. Nah ini yang dimaksud nyuci di bawah swing ya guys, atau di sekitaran swing. Jadi semprotnya itu sekitaran swing sama baling-baling dalamnya guys. Jadi kotoran itu benar-benar rontok. Nanti kita bisa bolak-balik 1 atau 2 kali ya guys. Jadi kalau misalkan ada sedikit yang ketinggalan, nanti kita bisa maksimalin lagi guys. Nah ini kebetulan unit indoornya itu udah kelewat kotor ya guys. Jadi kotornya itu banyak banget hewan-hewan seperti hewan nyamuk atau hewan-hewan kecil lainnya yang pada mati
dia bangkainya itu ditalang guys. Jadi kalau dibiarin ya bisa jadi penyakit, soalnya kan pemakainya itu ngisep udara dari semburan AC itu. Makanya kalau misalkan pakai kimia, selain unitnya itu bersih, cepat bersih, terus hewan-hewan yang udah mati juga nanti pada bersih, pada hilang dari unit AC kayak gitu guys. Nah ini caranya bersihinnya bisa pakai kuas, bahannya bisa pakai sabun atau pakai sampo kayak gitu guys. Jadi tergantung tingkat kotorannya guys. Kalau misalkan unit indoornya itu kelewat kotor, itu bisa pakai kimia gitu guys. Tapi kalau misalkan nggak kotor sih nggak perlu, dia didorong pakai steam aja udah rontok gitu. Kalau misalkan mau wangi ya dicuci pakai sampo gitu. Jadi hembusan anginnya nanti wangi, harum gitu ya. Nah yang ini nih, ini hanya sekedar mengulangi ya guys. Istilahnya itu kalau orang mandi itu bilas guys. Tuh. Jadi sebenarnya proses cucinya itu udah bersih. Cuma kalau mau mastiin lagi ya disemprot ulang gitu guys. Urutannya dari atas ke bawah, ikutin sirip gitu guys. Jadi benar-benar kotoran itu turunnya ke bawah guys. Jadi seperti itu ya guys. Kalau misalkan kita itu nyuci AC supaya mau cepet bersih guys, cepet bersih, kinclong, konsumen juga puas. Nanti ada proses yang terakhir yang sangat penting. Soalnya kalau misalkan ini hanya di unit indoor kayak gini, di evaporatornya aja, nanti kan kotorannya itu bisa ngendap di pembuangan gitu guys. Nanti kalau misalkan pembuangannya itu nggak disemprot, itu bisa-bisa nanti setelah kita tinggal AC-nya itu akan bocor gitu guys. Makanya setelah unit evaporator itu udah pasti bersih, udah diyakin dirasa bersih, nanti yang terakhir kita itu semprot sekitaran talang. Setelah talang baru pembuangannya itu disemprot, dikasih tekanan air kayak gini nih guys. Jadi kotorannya itu benar-benar kedorong guys. Jadi AC bersih, pembuangan bersih, nggak ada penghalang, udah sempurna kayak gitu guys. Ya semoga aja video saya ini bermanfaat bagi kalian yang mungkin orang awam pengen tahu cara nyuci AC atau bersihin AC, atau teknisi yang awam pengen mempelajari teknik nyuci AC, atau mungkin teknisi yang udah lama tapi mungkin tekniknya itu berbeda, ya boleh dicoba gitu, kita saling belajar kayak gitu. Jangan lupa kalau misalkan bermanfaat, bantu like, share, subscribe ya guys. Bila kurang jelas boleh bertanya di kolom komentar. Salam santuy Muri Oleng. Di channel Muri Oleng, channelnya orang Koplak.